mengajak saudara lihat dalam Ulangan bab ke-16. Saya mau baca dari ayat yang ke-10. Ini ayat mas kita sebenarnya. Kemudian haruslah engkau merayakan hari raya 7 minggu bagi Tuhan. Shavuot dalam bahasa Ibrani 7 minggu atau minggu-minggu, sekadar persembahan sukarela yang kau berikan sesuai dengan berkat. Sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Haruslah engkau bersukaria di hadapan Allah. Ayat 11. Allahmu, engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Levi yang ada di dalam tempatmu, dan orang asing, anak yatim dan janda, yang di tanah-tanahmu, di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Saudara, bila Tuhan memberkati umat pilihannya, ayat ini memperingatkan supaya kita bersyukur, kita bersukaria. Kalau kita tidak bersukaria, maksudnya, saya punya usaha ini, kita tidak ingat Tuhan. Kalau kita tidak mengucap syukur kepada Tuhan, kita pikir, wah itu lumayan hasil pertanian kita, usaha saya baik itu. Saya pernah memberi ceramah di Singapura, di satu gereja. Suratan Efesus, seminar sepanjang hari, 5 sesi. Dan saya beri kesaksian, sebenarnya saya buat secara eksposisi. Saya hanya beri satu kesaksian singkat saja. Efesus 3 ayat 20. Di mana firman Tuhan di situ mengatakan, Tuhan dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita pikirkan atau doakan. Dan saya bersaksi bahwa Tuhan yang memberkati kerjaya saya waktu saya peguam. Itu mungkin sudah 8-9 tahun yang lalu di Singapura. Saya ingat setelah tamat itu seminar, ada seorang Singapura dan ada 2 anak dia, lelaki dan wanita, dan mereka pergi di depan. Mereka datang berjumpa dengan saya. 2 anaknya dia duduk sana, jadi saya masih di mimbar. Dia mulai cerita saya. Jarang ada orang yang cerita saya hampir setengah jam setelah tamat. Biasanya kalau thank you, goodbye, God bless, itu saja, singkat saja, setengah menit orang jalan. Dan orang itu mengatakan, dia bilang, Dr. Tony, macam saya tidak percaya kesaksian kamu. Dia bilang, wih, wah Pak, jujur juga orang dia. Saya tidak percaya kesaksian kamu bahwa Tuhan yang memberkati usaha guamanmu. Dia bilang, kenapa? Saya betul-betul alami pertolongan Tuhan. Dia bilang, saya tidak yakin. Dan kemudian dia cerita, orang ini adalah multi-millionaire. Dia pengusaha rumah, dia buat bangunan besar di Singapura. Dan dia katakan, dia bersaksi, kekayaan saya itu adalah usaha dan hikmat saya. Dia katakan dengan saya seperti ini, semua yang saya miliki adalah usaha dan hikmat yang saya miliki. Wah, saya pun tak kejut sebab saya pikir dia orang percaya, sekurang-kurangnya mengakulah nama Tuhan. Tapi dia tidak. Dia tidak. Saya lupa sudah bagaimana saya cerita dengan dia. Yang saya tahu, sebab setengah jam, sebab kemudian saya duduk lagi, saya sempat ingin cerita. Saya masih ingat 3 anak perempuan dia dapat masuk Cambridge University. Dan bagi pikiran orang seperti itu, dia pikir segala kejayaan, keberhasilan dalam hidupnya adalah karena usaha dan hikmat dia. Dan dia tidak mengucap syukur atau bersukacita di hadapan Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bagi saya seperti yang saya katakan tadi, kalau kita terlalu rohani, mungkin kita katakan, ya Tuhan sajalah yang memberkati. Tetapi tanpa usaha, saya rasa Tuhan tidak dapat memberkati, kan? Bukan itu durian jatuh dari surga, kan? Kita perlu menanam itu pokok durian. Dan perlu sabar menanti mungkin
baru lihat itu hasil. Kenapa buku yang paling famous diberi gelar mabuk sebelum fajar menyingsing? Kalau saudara belum membaca buku ini, kalau saya pastor boleh katakan, saya tidak mau kamu tersinggung hari Pentakosta, tapi saya mau katakan juga, kalau kamu belum baca buku ini, belum begitu layak kamu jadi anggota penuh SIB. Wah, kamu terkejut sudah. Jadi kamu pergi cari ya buku ini ya. Fajar, mabuk sebelum fajar menyingsing oleh Shirley Lee. Sekarang setahu saya ada peraturan pusat, setiap calon penetua pastor harus wajib baca buku itu, salah satu tugasannya. Kenapa? Dalam cerita missionary adalah beberapa suku yang mereka dapati waktu mereka mengunjungi mereka adalah jam 4 bangun, minum, jam 5 sebelum fajar menyingsing sudah mabuk. Kalau sudah mabuk, tidak dapat pergi ladang, sudah kan? Tidur sampai jam 12 tengah hari. Ada yang bangun, minum lagi, petang tidur lagi sebab mabuk. Oh saudara, luar biasa. Maksudnya saudara, dalam firman Tuhan itu mengatakan Tuhan yang memberkati usaha tangan kita, jerih payah kita. Tuhan memberi kita satu rencana atau kehendaknya yang sangat indah dalam hidup kita, untuk berusaha, untuk melakukan sesuatu dengan segenap tenaga kita. Dan bila kita berusaha, Tuhan memberkati. Dan bila Tuhan memberkati, itu berlimpah-limpah, mengatasi segala usaha. Bila saya bersaksi di Singapura, kalau saya ingat hutang saya di Yayasan Sabah 60.000. Ini saya tidak saksikan di Singapura, tapi saya saksikan hari ini. Yayasan Sabah memberi saya satu jadwal pembayaran 16 tahun, 60.000 dari 200 lebih ringgit, kemudian pelan-pelan naik mungkin sampai 1.000. Tapi mereka bagi saya masa 16 tahun. Wah, kalau saya bayar 16 tahun, saya sudah 40 tahun sudah ini. Terlalu tua, sudah mau jadi hamba Tuhan. Dan dalam hati saya lah, sebab saya mau macam Yohanes Pembaptis atau Tuhan Yesus, 30 tahun kena mesti jadi pastor. Bagaimana cita-cita saya berhasil, saudara? Sebab benar janji Tuhan dalam Efesus bab 3 ayat 20. Tuhan yang melakukan jauh lebih banyak apa yang saya fikirkan atau rancangan, mungkin 10 tahun, 15 tahun baru saya mampu menjelaskan hutang saya sesama. Tetapi dalam 1 tahun, tahun 92, Tuhan mencurahkan berkat-berkatnya. Kadang-kadang paling-paling kalau saya tulis surat, paling-paling saya boleh charge 100 ringgit. Itu pun kerja setengah jam tulis surat, saya dapat 100 ringgit. Tapi 100 ringgit itu bukan banyak untuk bayar hutang 60.000. Bila Tuhan memberkati, bila saya tulis surat, ada satu yang saya mau saksikan saudara, supaya saudara percaya Tuhan yang menambah, Tuhan yang melimpah-limpahkan berkatnya. Ada pernah saya tulis satu surat, ini surat peguam ini macam demand ya, sebab dia berhutang dengan pelanggan saya. Saya tidak ingat sudah 50 ke 60 ribu. Jadi pelanggan saya beritahu kepada saya, Tony, kamu kejar orang ini, kamu tulis surat dengan orang ini, asalkan dia bayar 30.000, selebih itu kamu punya. Saya tidak peduli berapa banyak dia bayar dengan kamu, yang saya mau adalah pokok, itu bank yang saya pinjamkan kepada dia 30.000. Lebih kurang saya ingat begitu. Satu kali saya tulis surat tahun 92. Setahu saya orang itu macam bayar 55.000 sebab bunga dia sudah. Jadi bila saya runding dengan orang yang berutang dengan pelanggan saya, dia bayar 55.000. Saya tidak bohong sama pelanggan saya sebab dia hanya minta 30.000 kan. Karena satu surat saya dapat 25.000. Bukan karena hikmat atau usaha saya. Saya percaya Tuhan mencurahkan berkat
supaya saya dapat cepat melunaskan hutang saya dan masuk dalam pelayanan sebagai pekerja pelunasan. Kalau saudara baca beberapa bahagian firman Tuhan tentang Pentakosta, dalam Ulangan pun sekurang-kurangnya 3 kali mengatakan engkau bawa persembahan sesuai dengan berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Maksudnya Tuhan mau memberkati umatnya supaya ada buah pertama, supaya ada itu kambing domba dapat dikorbankan sebagai korban bakaran. Itu perjanjian lama. Wah saudara, inilah Tuhan yang kita layan, Tuhan yang kita sembah, memberkati kita. Saudara, dalam ayat 11 ini saudara mengatakan bahwa kita bersukaria dengan anak-anak kita, maksudnya memberkati ahli keluarga kita. Hambamu laki-laki dan hambamu perempuan mungkin ada di kalangan orang Israel yang merupakan majikan. Mereka mempunyai hamba-hamba. Oh saudara, kalau kita adalah majikan, kita perlu perhatikan hak kebajikan orang yang bekerja untuk kita. Kenapa keadaan COVID-19 begitu serius di Malaysia? Tahun yang lalu saya beritahu beberapa teman saya di Singapura, sebab itu bermula tahun lalu di Singapura. Dekat 40.000 pekerja warga asing di Singapura dijangkiti dengan COVID-19. Kalau di Singapura pun saya belum pasti saya berani menyuarakan atau tidak. Sebab bos-bos majikan-majikan mereka itu, perumahan ini warga asing. Sebenarnya Singapura standar cukup baik. Kenapa mereka dijangkiti? Sebab 16-20 orang berkongsi satu bilik. Ada pemberita curi masuk. 100 orang dalam baris itu, rumah itu. Hanya 2 saja tempat mandi. Bersesak-sesak begitu. 40.000. Mereka urus itu mau dekat 8 bulan di Singapura. Baru selesai itu case COVID di kalangan pekerja warga asing mereka. Lebih kurang sama di Malaysia, saudara. Saya lihat satu carta yang mengatakan 60% case COVID berlaku in workplaces, di kilang-kilang, di tempat penginapan pekerja. Kenapa, saudara? Sebab mungkin majikan tidak mempedulikan kebajikan hambanya lelaki atau hambanya perempuan. Oh saudara, kita doakan saudara. Dan kalau kita adalah majikan, biarlah belas kasihan Tuhan, kita selalu bermurah hati terhadap orang bawahan kita, selalu memperhatikan kebajikan kita. Kalau gaji mereka tepat pada waktunya bayar. Kalau syarikat itu diberkati, bagi dividen, bagi bonus, supaya pekerja juga menikmati hasil keberhasilan tuan punya syarikat atau perusahaan. Inilah firman Tuhan, saudara. Dan orang asing di sini mengatakan ayat 11, saudara, anak yatim dan janda. Saya masih ingat SOP, di antara SOP yang pertama itu larangan warga asing untuk berbakti. Wah, saya terlalu sedih. Sampai setelah 2-3 minggu saya ada bagi tahu Mau TV dia, kalau warga asing ini macam kita terlalu diskriminasi. Kamu tulislah itu warga bukan warga negara. Itu sedap sikit didengar. Macam kita anggap mereka terlalu asing. Kan saudara, kamu paham maksud saya? Dengan cara-cara kita bergaul dengan orang yang bukan warga Malaysia. Sebab di mata Tuhan, setiap ciptaan menurut suratan Yakobus, setiap manusia dicipta serupa gambaran Allah. Dan kita harus hormati, mengasihi, mendoakan kalau mereka jahat pun, supaya mereka bertobat dan mengenal Yesus. Saya tidak mau orang